Kita mau berdoa dulu ya. Ya, sikap berdoa. Maaf, yang masih belum duduk tegak, tolong duduk dulu dengan tegak. Ya, kan mau belajar, tidak ada yang bersandar. Siap semua posisinya. Oke? Ya, good. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya perkataanku lebih mudah dimengerti. Ya Allah, amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya teman-teman, kita ingat lagi tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup. Ya, salah satu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ciri-cirinya yaitu tumbuh, makan, berkembang biak, bergerak, lalu apa lagi? Menanggapi rangsang. Ya. Nah, kita belajar tentang berkembang biak dan cara tumbuh pada tumbuhan. Nah, cara pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan itu macam-macam ya. Ada yang secara alami dan ada yang dibantu oleh manusia atau disebut buatan. Jadi perkembangbiakannya itu yang alami berarti dia bisa tumbuh sendiri. Kalau yang kedua buatan yaitu dibantu oleh manusia. Contohnya yang tumbuh secara alami. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dengan biji. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita mau menanam dengan biji, tinggal ditaruh aja bijinya di dalam pot. Lalu nanti bijinya akan tumbuh sendiri. Contohnya apa saja tumbuhan yang tumbuh dengan biji? Di sini ada. Nah, sebentar ya, Bu Putri share dulu. Tunggu ya. Tumanggang. Belum diberi kesempatan untuk bicara. Sabar ya. Sebentar.
Mangga. Nah, teman-teman coba Bu Putri. Tadi kayaknya ada yang jawab deh. Ada yang bicara. Siapa ya? Ya, tunggu ya. Ini adalah tumbuhan yang ditanam dengan biji. Lihat. Jadi, dia ditaruh nih di dalam pot yang sudah berisi tanah. Biji apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini biji apa? Tunjuk tangan. Salva. Oke, salva. Silakan di-unmute. Ini pohon apa ya? Biji apa nih kelihatan dari sini? Apa, Safa? Ya, ya. Oke. Oke, Safa. Gimana? Mau jawab nggak? Oke, mungkin sinyalnya ya. Coba kita pindah dulu ke teman yang lain. Coba. Ya, coba. Oke, Husna. Husna tinggi banget tuh tunjuk tangannya ya. Pohon apa ini, Husna? Ini biji pohon apa ya? Mangga. Mangga. Oke, ya. Ya, teman-teman, sudah betul ya. Terima kasih, Husna. Jawabannya adalah pohon mangga. Setelah dia ditanam, lalu tumbuh besar, maka akan seperti ini pohonnya. Ya, dia ditanam dengan biji. Ada lagi yang ditanam dengan biji, yaitu nah, pohon apakah ini? Ada yang mau jawab? Banyak banget yang tunjuk tangan. Tunggu ya, Bu Putri tunjuk yang belum pernah jawab sama sekali dari pertama. Tuh. Ya, Bu Putri tunjuk. Coba Ahmad. Ayo Ahmad. Biji semangka, Bu. Pohon apa? Semangka. Oke, semangka. Terima kasih Ahmad. Jadi, ya betul ya teman-teman, ini pohon semangka. Kalau dibelah, dia akan ada biji di dalamnya. Nah, bijinya nanti bisa ditanam lagi untuk ditanam supaya bisa jadi pohon semangka lagi, ada semangkanya lagi. Oke, terima kasih Ahmad. Lalu, nah, pohon apa lagi nih yang pakai biji? Kelihatan nggak? Bentuknya bulat. Oke, Akil, silakan Akil. Jeruk. Jeruk, iya. Terima kasih Akil. Silakan di-unmute lagi. Ya, sudah betul ya.
Jeruk. Kalau jeruk itu kan di dalamnya ada bijinya. Sama, dia bisa ditanam, lalu akan tumbuh menjadi pohon jeruk. Ya, jadi setiap tumbuhan yang memiliki biji, dia berkembang biak dengan menggunakan bijinya ya, ditanam lagi, tumbuh lagi, jadi buah lagi. Oke, teman-teman. Ini adalah contoh dari tumbuhan yang tumbuh atau berkembang biak dengan biji. Selain mangga, semangka, dan jeruk, coba 2 orang kasih contoh pohon apa lagi ya yang tumbuh dan berkembang biak dengan biji. Ya, 2 orang. Beda ya tumbuhannya. Oke, ini 2 orang sudah tunjuk tangan. Omar dan Damar, silakan. Omar dulu. Ayo Omar. Kenapa Bu tadi? Beri contoh tumbuhan lain yang tumbuh dengan Buah biji. yang memakai biji. Maaf, tadi sudah ada aturannya gimana ya? Buah rambutan. Buah rambutan. Oke, betul, buah rambutan. Terima kasih Omar. Damar, buah apa lagi? Jambu. Apa? Buah apa? Jambu. Oke, jambu. Betul ya, jambu. Jambu juga punya biji ya, jadi dia tumbuh dan berkembang biak dengan menggunakan bijinya. Oke, terima kasih Damar dan Omar. Nah, sudah ya contoh yang berkembang biak dengan biji. Paham ya teman-teman semua? Oke. Sebelum Bu Putri lanjut, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bu Putri teruskan ya. Nah, tadi yang pertama, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang kedua, sekarang berkembang biak dengan tunas. Ya, apa itu tunas? Tunas adalah batang yang baru muncul dari pohon. Jadi dia masih kecil dan masih muda. Itu namanya tunas. Dia tidak ditanam dengan biji, tapi ditanam dengan tunas. Ya. Apa sih contohnya? Ya, sebelum Bu Putri kasih tahu, ada yang mau jawab duluan? Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Omar udah, gantian yang belum. Zita, oke Zita, silakan. Apa ya? Pohon bambu. Pohon apa? Pisang. Pohon pisang. Apa? Pohon pisang, Bu. Oke, pohon pisang. Kita lihat ya. Terima kasih Zita. Kita lihat ya. Maaf, yang coret-coret beneran nih. Bu Putri nggak balikin LK-nya, biarin aja. Nggak ada nilainya. Tunggu. Nah, ini ya. Ini ada pohon pisang. Kita tadi pohon pisang. Nah, yang dibilang tunas yang mana, Bu? Nih, yang kecil dan masih muda, baru tumbuh, ya.
Dia baru tumbuh disebut dengan tunas. Jadi ditanamnya yang tunas ini yang ditanam sehingga jadilah pohon pisang. Ya, biasanya kan pohon pisang kan di sebelah-sebelahnya tuh ada yang masih kecil-kecil ya. Nah, yang ditanam yang itu, yang kecil-kecilnya supaya bisa jadi pohon pisang yang besar. Paham ya teman-teman? Oke, kalau paham anggukkan kepalanya. Ya, oke. Selanjutnya, selain pohon pisang ada lagi pohon bambu. Nih, pohon bambu kan panjang-panjang ya. Nah, dia juga tumbuh dengan tunas. Nih tunasnya nih, masih kecil banget. Nah, nanti tunas ini yang ditanam supaya bisa menjadi pohon bambu yang besar. Paham ya teman-teman? Nih tunas bambu seperti ini, kecil, masih kecil. Biasanya dia bisa dimasak nanti. Bisa dimasak karena masih muda buat sayur. Oke, ini namanya tunas bambu. Paham ya teman-teman? Nih kalau tunas pisang tuh kecil seperti ini ya. Batang yang masih kecil dan baru muncul. Itu adalah tunas. Ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi nggak? Ada satu lagi nih. Yaitu nah, pohon apa sih ini? Ini dulu deh, yang ini. Nih, pohon apa nih? Apa ya? Yo, pohon apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. No, bukan. Pohon apa? Siapa? Cocor bebek, Bu. Kenapa, Emir? Ini pohon apa, Mbak? Pohon apa? Tadi saya cocor bebek. Oke, betul. Ini namanya pohon cocor bebek. Ya. Dia cocor bebek, tumbuhnya dengan tunas. Nah, perhatikan ke layar ya, lihat. Lihat yang masih belum lihat ke layar, tolong fokus ke sini, lihat. Di sini tunasnya itu kecil-kecil seperti ini tuh ya. Ini tunasnya ada di atasnya nih. Nah, yang kecil-kecil ini nanti akan ditanam lagi. Nah, ditanamnya nanti bentuknya akan seperti ini. Tuh. Ya, tadinya kecil nih kayak gini. Lama-lama jadi besar seperti ini. Paham ya teman-teman? Ini adalah contoh tumbuhan yang tumbuh dengan tunas. Ada 3 ya tadi contohnya. Pisang, bambu, dan cocor bebek. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? No, I don't. Kalau tidak ada yang mau, oh, Omar, kenapa Omar? Cocor bebek. Cocor bebek. Tanamannya ada di sini nggak? Kenapa? Cocor bebek tanamannya ada di sini apa mana, Bu? Ada di sini atau nanam? Maksudnya? Coba ulangi pertanyaannya. Cocor bebek. Cocor bebek adanya di negara mana, Bu? Di Indonesia aku nggak pernah lihat. Oh, banyak. Di Indonesia juga banyak. Dia biasanya ditanam juga dia untuk hiasan juga bisa.
Itu di depan-depan rumah. Tanam ya. Jadi dia banyak di Indonesia ada. Di Bekasi juga banyak. Ya, di tukang Iya, pun Bu. banyak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, oke, kita lanjut ya. Tadi sudah tumbuhan yang tumbuh dengan biji. Lalu tunas. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan yang tumbuh dengan umbi. Apa sih umbi? Umbi adalah sebuah kantung pada tumbuhan. Jadi dia berisi makanan. Makanannya itu maksudnya dia yang menggembung itulah yang bisa kita makan. Ya, umbi. Nah, umbi itu ada 3. Yang pertama adalah umbi umbi akar. Nah, umbi akar itu adalah tumbuhan yang buahnya bisa kita makan bagian akarnya. Ya, yang menggembungnya itu bagian akar. Nah, ini contohnya nih, ya, menggembung di bagian akar. Jadi ini pohonnya itu panjang. Ini sebenarnya ada daunnya. Lalu di dalam tanah ada ini ya, yang membesar, yang bisa kita petik dan kita makan. Pohon apa ya ini? Yang panjang-panjang tuh biasa dibuat keripik. Ya, pohon singkong. Ya, tolong kalau mau menjawab tunjuk tangan ya, Faris. Yo, Faris. Bu Putri tanya yang ini. Selain singkong, singkong tadi udah ada yang jawab. Ini pohon apa ya, Faris? Mana Faris tadi? Ya, Faris. Ini pohon apa nih yang menggembung di bawah juga? Di bawah akar. Oh, maaf, di bawah tanah yang menggembungnya di bagian akar. Bisa dibuat kolak. Ya. Tadi Faris tunjuk tangan. Ayo Faris. Yo, Faris, silakan. Tunggu ya yang lain. Buah apa? Pohon apa? Ini kan tadi singkong. Yang ini? Itu apa ya? Kentang. Apa ya yang bisa... Kentang, Bu. Oke, kita pindah dulu deh. Kentang, Bu. Kentang. Kenapa? Kentang. Kentang. Oke, kentang bisa. Selain kentang? Temannya kentang? Sika tadi. Tangan Sika. Ayo Sika. Nggak jadi, Bu. Nggak jadi, Bu. Selain Sika. Ini masih umbi akar ya. Masih akar. Potato, Bu. Ubi. Ya, bisa dia di dalam tanah ya, tumbuhnya di bagian akarnya. Ada singkong, ada ubi. Lalu ada apa lagi nih? Yo, apa ini ya? Ada yang bisa jawab nggak ini apa? Warnanya oranye. Saya, Bu. Ya, oke. Ini selain ini udah. Ya, Hanif.
Nah ya Hanif. Jahe, Bu. Jahe. Jahe. Bukan. Kunyit. Yang warnanya oranye. Yang bisa dimasak di sayur. Kunyit. Itu kunyit. Kunyit. Bisa start video aja. Kunyit. Di sayur. Gak apa-apa, Li. Biar bagus, biar dapat nilai. Yang sayur, yang panjang warnanya oranye, sehat untuk mata. Wortel. Ya. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah jawab. Wortel ya. Kalau jahe dia bukan umbi akar. Lalu yang kedua adalah umbi batang. Jadi dia tumbuhnya itu di batang ya. Nih, kalau umbi akar kan di akar. Nah, kalau umbi batang itu di batangnya nih, di sini. Di bagian batangnya. Nah, biasanya itu kentang. Ya. Kentang yang tumbuhnya di batang. Paham ya? Lalu ada lagi umbi lapis. Nah, teman-teman, umbi lapis ini dia berlapis-lapis di bagian buahnya. Kita lihat. Nih, bentuknya. Ini adalah bawang merah. Jadi, bawang-bawangan dia tumbuh dengan umbi lapis. Dia berlapis-lapis. Tuh ya, ada banyak lapisannya. Bawang merah, bawang putih, lalu bawang yang besar, bawang apa namanya? Bombay. Bawang, nih yang besar? Bombay. Bawang bombay. Ya, berlapis-lapis. Bombay. Oke, tidak Putih. mood, tidak ada yang dianmut. Ya, ini bawang bombay namanya, ukurannya lebih besar daripada bawang merah dan bawang putih. Tapi sama, dia termasuk ke dalam umbi lapis. Oke, paham ya teman-teman? Umbi kita sudah nih. Ya. Kalau untuk bagian umbi sudah ya, ada yang mau bertanya? Sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya? Ya, tunjuk tangan dulu yang mau bertanya. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita lanjut. Tadi sudah berkembang biak dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, ya. Nah, sekarang ada lagi tumbuhan yang tumbuh dengan spora. Nah, apa sih spora? Jadi spora itu dia bentuknya itu halus, ya, halus, dan dia seperti ini nih. Nah, kayak gini. Tunggu ya, tunggu. Oke, ini berkembang biak dengan spora. Jadi di tumbuhannya itu ada bulat-bulatan kecil yang halus. Jadi dia kalau tertiup angin, dia bisa terbang, berterbangan. Namanya spora. Di tumbuhan, biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora,
itu namanya tumbuhan paku-pakuan. Ini contohnya. Nih, jadi ini tumbuhan paku. Ada bulat-bulat kecilnya ya. Nih, banyak. Ini dia nanti berkembang biaknya seperti ini. Bu, nanamnya gimana? Dia tertiup angin, ya, tertiup angin lalu akan menempel di tanah. Nah, baru dia bisa tumbuh. Ya, paham ya? Jadi yang bikin bisa ditanam lagi itu sporanya nih, kecil-kecil halus seperti ini ya. Nah, nih seperti ini tuh. Ya, teman-teman. Paham ya? Ini namanya tumbuhan paku. Oke? Tumbuhan paku, ya. Sampai tertukar. Jangan lupa. Tumbuhan paku. Nah, ini yang alami. Kita sudah selesai nih yang tumbuh secara alami. Jadi tadi ada berapa teman-teman? Tanaman yang berkembang biak dengan cara alami ada berapa macam? Ada? Ada? 4. Oke, 4. Yang pertama berkembang biak biji. Yang kedua berkembang biak dengan tunas. Yang 3 berkembang biak dengan umbi. Yang keempat berkembang biak dengan spora. Ya. Paham ya? Ini adalah tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Sekarang sebelum kita lanjut ke perkembangbiakan buatan, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Omar boleh. Mau tanya apa? Kalau nanas, apa, Bu? Kenapa? Kalau nanas pakainya apa? Nanas kan ada Umbi biji. akar, umbi batang, umbi lapis, apa biji? Nanas kan ada bijinya. Jadi nanti biji nanas yang di tengah-tengah itu ditanam. Berarti berkembang biak dengan apa? Biji. Ya, betul ya. Lagi. Ya teman-teman, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Bu Putri mau melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Buatan itu artinya dibantu sama manusia, jadi dia tidak bisa tumbuh sendiri kalau tidak dibantu ditanam sama manusia. Kalau biji, spora, tunas, kalau dia sudah menempel di tanah, dia bisa tumbuh. Tapi kalau yang ini harus diusahakan dulu sama manusia. Contohnya, oh maaf, ada 2 macam ya. Yang pertama itu adalah cangkok. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak cangkok itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Perkembangbiakan cangkok. Nih, teman-teman, Bu Putri kasih tuh. Oh, Sika mau menjawab? Ayo, silakan Sika. Dari batangnya, Bu. Dari batangnya, oke. Di batangnya kenapa, Sika? Dipotong kasih tanah. Gimana? Dipotong kasih tanah. Dipotong dikasih tanah. Oke, terima kasih Sika. Ya, sudah betul ya. Jadi nih, Bu Putri punya gambar. Ini adalah contoh berkembang biak dengan cangkok. Jadi dia ini
Tuh, pertamanya nih, batangnya itu dikupas dulu, tapi tidak sampai putus ya. Sampai bagian dalamnya kelihatan, lalu ditutup dengan tanah. Setelah ditutup dengan tanah, dia diikat, dibungkus ya. Dibungkus, bisa dengan plastik atau dengan kain, itu dibungkus tanahnya lalu diikat. Nah, kalau sudah, nanti dia akan tumbuh akar-akar kecil. Nah, barulah dipotong untuk ditanam lagi. Itu adalah cangkok. Paham ya? Ini adalah cara mencangkok. Dibantu ini manusia yang melakukannya. Lalu yang kedua, nah, ada lagi nih cara yang kedua yang dibantu oleh manusia. Ini apa namanya ya? Ada yang tahu? Jadi dia batangnya dipotong-potong dulu. Dipotong-potong, lalu nanti setelah dipotong, lihat bagian yang dipotongnya dimasukin ke dalam. Ditanam. Barulah dia bisa tumbuh. Nah, ini apa namanya ya? Berkembang biak dengan cara apa ya? Ada yang tahu? Ahmad. Oke, Ahmad. Silakan. Buat Apa? disetek, Bu. Tek. Oke, betul jawaban Ahmad. Terima kasih Ahmad. Ya, benar ya teman-teman. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan itu yang kedua namanya stek. STEK ya. Stek. Jadi batangnya dipotong, lalu setelah dipotong-potong ditanam di tanah, baru dia bisa tumbuh. Ya, sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau paham tolong anggukan kepalanya. Ya, sebelum beralih ke PPKN, ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, untuk PPKN kita belajarnya sebentar. Ya. Sabar ya. Ya, kita masih bersatu ya. Pentingnya bersatu dalam kerjasama. Nah, teman-teman, kerjasama itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Kerjasama itu apa? Bluma. Ya, Bluma. Apa itu kerjasama? Di-unmute dulu. Apa itu kerjasama? Sama. Tadi yang lain. Fauzan, apa itu kerjasama Fauzan? Di-mute dulu, di-unmute dulu. Ya, Fauzan, bisa nggak?
Bisa nggak, Fauzan? Ituin stop video. Nggak bisa. Ya udah, yang lain dulu. Emir tadi udah, gantian ya. Yumna. Ayo Yumna. Apa itu kerjasama? Ayo, kerjasama apa sih teman-teman? Kan banyak tuh. Jangan kerjasama ya. Kalau lagi PH, kalau bu gurunya ngomong, jangan kerjasama ya. Nah, kerjasama itu apa sih? Mm-mm. Ya, sama-sama. Ulangi. Ulangi. Oke. Oke, Yumna nggak kedengeran ya. Coba yang lain dulu. Yang belum. Kalista. Yo, Kalista. Apa itu kerjasama? Kerjasama lakukan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Kalista. Benar ya, kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Apa contohnya? Piket kelas kan dikerjakan secara bersama-sama ya. Terus apa lagi kalau di rumah? Merapikan dan membersihkan rumah. Kerjasama. Jadi kalau kita bekerja sama, melakukannya bersama-sama, dibagi-bagi, ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang cuci piring. Nah, kalau dibagi-bagi, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan, lebih mudah, tidak berat. Coba kalau dikerjain sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, capek. Ya, tapi kalau dibagi-bagi, kalau kita bekerja sama, misalnya ibu memasak, ayah bekerja, terus adik ngapain? Merapikan mainan. Oke, kakak misalnya menyapu. Nah, berarti kan pekerjaannya akan lebih ringan, lebih sedikit ya. Paham ya teman-teman? Jadi pentingnya bekerja sama adalah pekerjaan yang tadinya berat bisa menjadi lebih ringan, tidak merasa paling banyak kerjaannya. Ya aku terlalu banyak, kamu keenakan, nggak gitu ya. Karena dibagi-bagi maka bisa jadi adil juga. Oke, ya paham ya teman-teman? Paham ya? Kalau paham, anggukan kepalanya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak sebelum kita tutup? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, coba yuk kita duduk yang rapih lagi. Duduk siap lagi. Oke. Yang masih bersandar, duduk dulu. Yang masih belum memperhatikan, duduk yang rapi dulu. Kita mau berdoa dulu supaya pelajarannya tidak lupa. Ya. Siap ya? Yuk. Kalau sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sikap berdoa.
Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Amin. Ya teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Sudah mau mengikuti aturan, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.